teman-teman. Shalom. Yuk dimanapun kalian berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. You are forever in my life. You see me through the seasons.
teman-teman, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau
Hai Battle Teens Kelapa Gading, how are you guys? Seneng banget bisa ketemu sama teman-teman semua lagi. Dan aku percaya hari ini Tuhan akan menyampaikan sesuatu yang luar biasa buat kita semua. Oleh karena itu, mari kita sama-sama siapkan hati kita yang terbaik, siapkan telinga kita yang terbaik, supaya kita bisa mendapatkan firman Tuhan dan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu, untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Kalau Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan Tuhan, firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berbicara di dalam setiap hati kami Tuhan. Apa yang Engkau ingin sampaikan melalui hamba-Mu pada hari ini, biar Engkau sampaikan Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan ini akan menginspirasi kami, memberikan kami motivasi yang baru, dan juga akan memulihkan setiap hati kami yang haus akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. So, how are you guys? Aku senang banget dan hari ini aku akan bawakan satu tema yang menarik buat kita semua, yaitu adalah forgive ya, atau 4 give. Nah, apa sih sebenarnya yang benar-benar penting buat orang Kristen? Pastinya adalah karakter Kristus yang hidup di dalam dia. Percuma kalau kita bilang bahwa kita mengikuti Tuhan Yesus, atau kita bilang kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, tapi kita nggak mencoba untuk punya karakter Kristus di dalam kita. Karena karakter Kristus inilah yang menjadikan kita suratan yang terbuka, alias kesaksian ataupun terang ketika kita di mana-mana. Ketika orang melihat kita, should be mereka melihat ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Nah, gimana caranya supaya orang-orang bisa melihat Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita? We have to act like Christ. Pastinya kita harus bertindak, kita harus bersikap, kita harus meresponi segala sesuatu sebagaimana Tuhan Yesus juga meresponi segala sesuatu. Dan hari ini ada forgive. Nah, forgive ini adalah 4 give yang harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Nah, kita akan belajar sama-sama sebenarnya Tuhan Yesus kasih teladan apa sih buat kita tentang memberi. Tentunya kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan kita untuk memberi. Kita akan baca sama-sama ayatnya di Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dikatakan demikian, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi Tuhan yang mengajarkan kita bahwa memberi itu jauh lebih berbahagia daripada menerima. Dan inilah yang kita lakukan ya, untuk membantu orang-orang lemah sambil mengingat perkataan Tuhan Yesus. Nah, inilah give yang membuat kamu benar-benar mendalami karakter Kristus. Give yang pertama yaitu adalah give more. Wow, give more atau memberi lebih. Ayatnya diambil dari Matius 5 ayat 40 sampai 42. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Wow, amin untuk firman Tuhan. Jadi maksudnya give more ini gimana sih? Give more adalah memberi lebih daripada rata-rata atau lebih daripada yang diminta. Let's say banyak orang belajar untuk lulus. Orang belajar supaya lolos dari mata pelajaran itu. Tapi kamu mau belajar bukan supaya lolos, tapi kamu mau mendapatkan nilai yang terbaik. Ketika banyak orang berusaha untuk belajar supaya nilainya bagus, kamu berusaha belajar untuk memperlengkapi dirimu supaya kamu siap. Kalau suatu hari Tuhan panggil kamu di dalam satu masa tertentu, kamu udah siap dengan bekal pelajaran yang kamu miliki. So,
orang-orang Kristen atau orang yang memiliki karakter Kristus punya pandangan yang berbeda ketika menyiapkan dirinya terhadap sesuatu. Gimana caranya? Ketika mereka memberikan sesuatu yang lebih. Dan ini cukup shocking juga. Bayangin, di ayat yang ke-40 dikatakan, ketika orang mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu, gitu ya. Jadi bayangin teman-teman memberikan hal yang lebih, teman-teman memberikan daripada ekspektasi orang gitu ya. Even though ketika teman-teman disakiti loh. Di sini konteksnya adalah ketika kita itu nggak suka untuk melakukan itu. Bener nggak? Siapa sih yang suka diaduin, ya kan? Terus dia berusaha buat ngambil sesuatu dari kita dan ternyata kita harus memberikan lebih daripada itu. Bayangin, ketika kita pun nggak suka, kita harus meresponi lebih baik daripada orang-orang pada umumnya loh. Itulah karakter Kristus. Ketika Kristus, Tuhan Yesus sendiri, dia harus disalib dan dia harus disiksa, Tuhan Yesus tuh nggak pernah ngeluh. Ya kan? Itu adalah ibarat ketika mereka minta bajumu, Tuhan Yesus juga serahin jubahnya. Maksudnya apa? Ketika Tuhan Yesus sedang disakiti, ketika Tuhan Yesus, orang mau lihat nih Tuhan Yesus itu disiksa tuh kayak gimana? Dia nggak melawan balik. Itulah memberikan lebih daripada yang diekspektasiin. Siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berikanlah kepada dia, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Oke? Bayangin jadi teman-teman, extra miles, orang bilang kayak gitu ya. Ketika orang cuma minta sedikit, lu bisa nganterin dia lebih jauh. Wow, itu amazing banget. Dan inilah orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Satu pertanyaan yang aku dapatkan ketika kita belajar soal memberikan lebih. Kita rugi dong kalau kita memberikan lebih. Bener nggak sih? Ketika kita memberi, pasti kita kehilangan sesuatu. Ya kan? Ketika kita memberi 1 aja, kita udah merasa kehilangan. Apalagi memberi 2. Karena tuh gimana caranya kita, bukannya kita justru jadi kehilangan lebih banyak. Bukannya kita justru jadi rugi ya. Nah, ini adalah satu perspektif yang salah. Perspektif manusia atau perspektif orang-orang pada umumnya adalah ketika kita memberi lebih banyak, maka kita pasti rugi. Karena kita kehilangan sesuatu. Tapi berbeda dengan perspektif kerajaan Allah. Perspektif kerajaan Allah mengatakan ketika kamu memberi, ini adalah bukti bahwa kamu punya kapasitas yang lebih. Amazing ya. Ini adalah bukti kamu punya kapasitas yang lebih. Taunya dari mana? Contoh, ketika orang mau baju kamu di sini diceritakan, dan kamu menyerahkan jubah kamu, ini adalah bukti bahwa kamu punya baju dan jubah. Tapi ini bukan bukti kalau dia punya baju dan jubah. Artinya, dia bisa jadi nggak punya apa-apa, tapi kamu punya 2. Ketika orang minta kamu berjalan 1 mil dan kamu berjalan 2 mil, ketika kamu cuma dikasih tugas, tapi kamu mengerjain tugas, plus dengan kuis-kuis di belakangnya, ini adalah bukti bahwa kamu punya kapasitas belajar jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain. Amazing ya. Jadi kalau mereka jalan 1 mil dan kamu bisa jalan 2 mil, itu membuktikan bahwa kamu punya kapasitas untuk melakukan lebih. Dan kapasitas ini berhubungan dengan apa sih? Kapasitas ini berhubungan dengan berkat dan tanggung jawab yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Aku jadi teringat dengan cerita Elia dan janda di Sarfat. Masih ingat gak? Ketika janda di Sarfat kelaparan, bagaimana Elia melakukan mujizat Tuhan? Elia bilang, ambil semua buli-buli yang kamu bisa temukan. Supaya buli-buli ini nanti diisi oleh minyak oleh Tuhan. Ya, tapi Tuhan mengisi sesuai dengan buli-buli yang diambil oleh janda ini. Jadi janda ini mencoba mengambil buli-buli sebanyak-banyaknya. Nah, buli-buli yang banyak ini adalah bentuk kapasitas. Kalau kita cuma nyiapin 1, ya Tuhan cuma isi 1. Kalau kita nyiapin 10, Tuhan isi 10. Hari ini, bukti bahwa kita punya kapasitas yang lebih sehingga kita bisa dipakai Tuhan lebih lagi adalah dengan memberi lebih daripada apa yang diekspektasikan. Banyak orang mencoba untuk kelihatan lebih, tapi mereka nggak mau membuktikan untuk kelihatan lebih. Bagaimana cara kita untuk membuktikan kelihatan lebih? Ya kita harus memberi lebih. Kita harus memberi lebih daripada apa yang diekspektasikan. Ketika kita bisa memberi lebih, inilah bukti kita kepada Tuhan. God, see, I give you my capacity for you to fill. Ini adalah kapasitasku yang lebih untuk Tuhan isi. Ketika kamu mau lebih efektif di dalam
sekolah kamu, di dalam keluarga kamu, dimanapun engkau ditempatkan. Ketika kamu mau dapat satu ability yang lebih, ketika kamu mau dapat satu talenta yang lebih besar, berilah lebih banyak. Supaya apa? Supaya ini menjadi bukti bahwa Tuhan, ini kapasitas aku. Ini aku siap untuk dipakai Tuhan lebih baik. Hari ini siapa yang mau dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi daripada sebelumnya? Berilah lebih banyak. Yang kedua, give yang kedua adalah give up. Tapi ini bukan give up menyerah di dalam kehidupan, bukan menyerah dalam mengerjakan tugas-tugas kita, bukan. Tapi give up di sini adalah menyerahkan hal-hal yang harusnya nggak kita pegang. Oke, kita akan baca sama-sama di Kolose 3 ayat 8 sampai 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Amin untuk firman Tuhan. Jadi yang Tuhan mau untuk kita beri, ya kan? Give up di sini maksudnya adalah menyerahkan, membuang, oke? Tuhan mau kita menyerahkan ini semua, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, oke? Mostly ini adalah sifat-sifat buruk yang kita punya. Jangan lagi kamu saling mendustai, oke? Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Manusia lama serta kelakuannya, ya. Jadi kelakuan-kelakuan kita yang buruk. Aku jadi ingat, menyimpan kelakuan seperti ini, itu ibarat kita itu nyimpen tomat, oke? Jadi anggaplah tomat ini sesuatu yang nggak bagus lah ya. Tomat ini kita kantongin gitu ya. Tomat kita kantongin, mungkin on the first day, on the second day, oke lah, tomatnya still fine ya di dalam kantong kita. Tapi setiap hari kita bawa tomat ini di dalam kantong kita. Tanpa sadar, tomat ini menjadi busuk, right? Tomat ini akan mulai berjamur, mulai berlaler, mulai mengeluarkan lendir, dan it getting disgusting, akan sangat-sangat menjijikan. Dan ketika tomat ini menjadi busuk, satu, celana kita jadi basah ya kan, karena kita kantongin tomat busuk gitu ya. Kedua, baunya kemana-mana. Mungkin kita merasa bahwa membawa tomat yang busuk itu kayak ya oke, it's fine for me. Tapi ketika lama-lama orang-orang akan menyadari nggak nyaman ya deket orang yang ngantongin tomat busuk. Lama-lama kamu sendiri juga menyadari, aduh nggak enak banget ya ngantongin tomat busuk. Bau, kemana-mana itu bau. Nah, banyak orang menyadari bahwa mereka tuh nyimpen tomat busuk. Tapi mereka nggak mau give up tomat busuknya. Kenapa? Satu, biasanya gara-gara malu. Aduh, siapa sih yang mau ngeliat nih gue keluarin tomat busuk dari kantong gue? Jawabannya adalah Tuhan. Kenapa? Ini adalah bukti bahwa Tuhan mau lu menyerahkan. Tuhan mau kita menyerahkan perbuatan-perbuatan kita yang lama. Tuhan mau kita untuk meninggalkan itu semua. That's why Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Supaya apa? Supaya kamu bisa dengan hati yang terbuka approach Tuhan Yesus, approach Tuhan. Dan Tuhan mau untuk kamu meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Ketika kita semakin banyak menyimpan rasa pahit, ketika kita semakin banyak menyimpan hal-hal yang buruk di dalam hidup kita, ini akan memperlambat kita untuk kita dipakai oleh Tuhan. Ketika kita harus berbuah pada musimnya, ketika Tuhan mau pakai kita, tapi kita masih nyimpen sesuatu, kita masih pakai cara pikir kita yang lama, ya kan? Kita masih simpan kebencian buat orang lain. Gimana Tuhan mau pakai kita kalau kita bahkan benci orang yang mau Tuhan berkatin? Akan sangat sulit. Betul? That's why mari kita persiapkan diri kita dengan menyerahkan segala kelakuan buruk kita buang semuanya. Amin. Kita serahkan dan kita percayakan bahwa Tuhan yang akan memampukan kita untuk meninggalkan itu semua. Toh nggak ada untungnya kan ngantongin tomat busuk, right? Yang ketiga adalah give God. Wah, ini menarik banget, oke? Nggak cuma sesama manusia yang diberi, tapi juga memberi kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 mengatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, jadi Tuhan, apa sih yang Tuhan
benar-benar inginkan di dalam kehidupan kita adalah kita menyerahkan hidup kita. Kita menyerahkan diri kita sendiri untuk Tuhan. Pertanyaannya adalah, Tuhan itu punya kita nggak sih? Kita itu punya Tuhan atau enggak sih sebenarnya? Tuhan datang ke dalam dunia itu supaya dia punya kita loh. Kenapa? Karena kita ini terhilang. Kita digambarkan sebagai domba yang terhilang. Walaupun kita ini diciptakan oleh Tuhan, tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia lepas koneksinya daripada Tuhan. Sehingga bayangin, sedih gak sih ketika kamu menciptakan sesuatu dan kamu sudah menyayangi ciptaanmu gitu ya. Kamu sudah menyayangi, bayangin kalau kamu adalah Tuhan ya, dan ciptaanmu itu go away. Ciptaanmu itu pergi. Dan satu-satunya cara adalah redemption. Kamu harus menebus dosanya. Itulah hukum yang dia buat sendiri. That's why Tuhan itu adil. Dan Tuhan juga mengasihi. Untuk memenuhi hukumnya, untuk daripada kita harus mengorbankan binatang terus, domba atau kambing atau sapi, ya udah Tuhan yang mati buat kita. Bayangin, itu karena kita itu terhilang. Karena dia kehilangan kita. Harusnya kita punya Tuhan. Tapi kita sendiri yang keluar dari tracknya sehingga kita bilang, no Tuhan, I'm not yours. Itu adalah efek dari dosa. Oke? Jadi Tuhan pengen banget untuk kita menyerahkan tubuh kita ketika kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Hari ini, seberapa banyak kita menganggap Tuhan di dalam kehidupan kita? Give God di sini artinya menyerahkan seluruh hidup kita. Menyerahkan seluruh hidup kita berarti kita membawa yang terbaik buat Tuhan dalam setiap titik kehidupan kita. Kita bisa bicara dari hal-hal yang sederhana yang kita punya. Kita bisa bicara soal waktu. Mungkin berapa lama kita berdoa dalam sehari? 5 menit, 10 menit. Oke, kita berdoa 5 menit, 10 menit. Mungkin teman-teman di sini ada yang saat teduh, ya kan? Kalau yang saat teduh mungkin let's say 20 menit, ya kan? 20 menit, 30 menit dalam satu hari. Dan mungkin kalau dalam satu minggu teman-teman ke gereja gitu ya. Teman-teman ke gereja tambah lagi 1 jam, oke? 1 jam 30 menit. Atau 90 menit. Dan dalam satu minggu teman-teman punya 1440 menit. Dan kita memberikan 90 dari 1440 menit. Padahal waktu yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Kira-kira fair gak sih kita sama Tuhan? Kadang kita minta sama Tuhan, God bless my family. God protect me. Tuhan lindungi saya, ya kan? Kita mau Tuhan jadi our personal bodyguard. Tuhan menjadi let's say Tuhan yang bisa memberkati kita lewat keuangan, lewat nilai kita, ya kan? Kita mau kita keren, kita mau kita punya nilai yang bagus, kita mau Tuhan ada waktu kita ujian, waktu kita belajar, waktu kita tidur. Tapi ada nggak sih kita buat Tuhan di saat kita punya waktu? Bayangin, kalau Tuhan punya waktu, Tuhan kasih semua waktunya buat kita. Bener nggak sih? Tapi kalau kita punya waktu, kita kasih waktu kita buat siapa? That's the big questions. Nah, hari ini, apa sih yang kita udah kasih buat Tuhan? Mau nggak kita kasih Tuhan lebih dari hari ini? Mungkin ini proses. Aku tahu, karena kita memberikan sesuatu kepada sesuatu yang nggak kelihatan ya. Kayak Tuhan kan nggak kelihatan ya. Itu pasti susah banget. Beda ketika kita memberikan sesuatu sama, let's say, saudara kita, atau teman kita, atau sama pacar kita, atau sama orang tua kita. Kita bisa lihat respon mereka, bener nggak? Tapi kalau Tuhan mungkin kita nggak bisa lihat mukanya gitu ya. Jadi kita merasa mungkin sedikit awkward gitu ya kalau kita melakukan saat teduh. Tapi ini adalah proses, oke? This is mengasihi Tuhan atau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu nggak seperti memberikan kado ulang tahun sekali setahun gitu ya. Beda loh. Kamu lebih pilih mana? Ada orang yang memberi kamu hadiah atau memberi kamu perhatian setiap hari, atau dia hanya memberikan kamu perhatian pada hari ulang tahun kamu? Pasti kamu akan memilih orang yang memberikan kamu perhatian setiap hari dibanding orang yang memberikan perhatian cuman di waktu ulang tahun. Bener nggak? Nah, hari ini kita juga mau melakukan itu. Tuhan memberikan waktunya buat kita. Every day, every time, every hours. Nah, kita mau nggak kita mencoba memberi lebih buat Tuhan? Amin. Let's do our best. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah give yang keempat, yaitu adalah give for. Bukan give for, tapi forgive ya. Kebetulan nomor 4 juga for gitu ya. Jadi forgive. Forgive di sini adalah memberikan maaf. Diambil dari Kolose 3 ayat 13, katakan seperti ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila kamu seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu,
kamu perbuatlah juga demikian. Nah, di sini di-emphasize banget, dibesarkan banget nih ayat ini. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Jadi, Tuhan mau kasih tahu bahwa kamu tuh udah diampuni loh. Oke, aku mengampuni ini gampang atau enggak sih? Mungkin buat beberapa orang ada yang gampang ya, tergantung besar kesalahannya katanya gitu ya. Tergantung seberapa parah damage-nya gitu ya, seberapa sakit gitu ya yang diperbuat terhadap kita gitu. Kalau masih lumayan aja, masih bercanda masih boleh lah ya. Tapi kalau udah meninggalkan kita, membuat sakit yang berbekas gitu, yang meninggalkan kerugian yang besar, aduh, pikir 2 kali deh buat memaafkan. Aku tahu memaafkan ini proses, dan aku menyadari bahwa memaafkan ini sulit. Tapi pada satu titik, aku menyadari lagi satu pola pikir yang memudahkan aku untuk memaafkan orang lain. Yaitu adalah dari satu perumpamaan yang Alkitab pernah ceritakan. Pernah diceritakan di dalam Alkitab, ada seseorang yang berhutang. Dia berhutang banyak banget ininya gitu ya. Kalau mungkin aku rupiahkan aja ya, kita bikin gampang rupiah lah ya. Let's say teman-teman berhutang 10 miliar deh. Buat level kita 10 miliar cukup besar lah ya, oke. 10 miliar teman-teman utang nih 10 miliar karena misalnya tanpa sengaja teman-teman ngelecetin mobil Tesla 2 biji gitu ya. 10 miliar nih teman-teman menghancurkan mobil Tesla 2 biji. Teman-teman ngutang 10 miliar sama satu orang ini gitu ya. Dan ternyata teman-teman harus bayar, tapi karena orang ini begitu baik hati ya kan, dia bilang oke lah, nggak apa-apa, nggak masalah. Teman-teman gak usah bayar 10 miliarnya. Silakan teman-teman pulang dalam damai. Jangan merusakkan mobil Tesla lagi. Misalnya kayak gitu ya. Nah, dan ternyata begitu teman-teman pulang, teman-teman ketemu sama temen di sekolah gitu ya. Dan temen di sekolah punya utang. Kemarin dia lapar, gak bawa uang gitu kan ya. Harus ke kantin, pinjem duit 10.000 buat beli nasi kotak gitu ya. Dan ternyata dia udah gak bayar. Like mungkin 2 bulan, dan teman-teman lagi butuh duit waktu itu ya kan. Teman-teman lagi butuh duit, terus teman-teman bilang, lu udah 2 bulan kagak bayar gitu kan ya, parah banget gitu kan ya. Terus teman-teman akhirnya memusuhi dia gitu ya. Teman-teman menyusahkan hidup dia karena uang 10.000 yang nggak balik itu. Kira-kira fair nggak? Pastinya nggak fair, bener gak sih? Ketika teman-teman dimaafkan karena hutang 10 miliar gitu ya, dan kita menjadi marah karena orang punya hutang 10.000. Kalau hutangnya 100.000 gimana? Ya tetap aja nggak fair, karena teman-teman udah dilepaskan dari hutang yang 10 miliar. Harusnya teman-teman masih harus bayar 10 miliar, bener nggak? Kalau hutangnya 1 juta atau 10 juta gimana? Masih tetap nggak fair, karena teman-teman sudah dilepaskan dari hutang yang 10 miliar tadi. Harusnya teman-teman masih rugi 10 miliar. Tapi sekarang kita dilepaskan nih dari 10 miliar. Kurang lebih ibaratnya kayak gitu. Tuhan memaafkan kita juga kayak gitu. Bayangin, lebih sakit mana? Mungkin kita merasa gini, aduh aku dikecewakan oleh ibuku, aku ditinggal oleh bapakku gitu ya. Aku disakiti oleh pacarku gitu ya. Guruku membuat kemarahan gitu ya di dalam hatiku karena dia membeda-bedakan, misalnya kayak gitu ya. Dan banyak hal kita bisa punya alasan untuk kecewa gitu ya. Tapi coba bayangin lebih kecewa mana? Ketika Tuhan yang membuat satu ciptaan gitu ya dengan penuh kasih sayang, ciptaannya pergi dari dia, meninggalkan dia, lalu ciptaan ini tidak punya niat untuk balik sama Tuhan, tapi Tuhan mau datang buat dia. Tuhan mau tebus dia, Tuhan mau mati buat dia, dan sampai dia mati pun dia masih dihina gitu. Coba bayangin, lebih sakit mana? Jadi kadang kita bilang bahwa mungkin Tuhan gak ngerti rasa sakit yang aku alamin gitu. Tapi sakitnya Tuhan itu udah fisik dan udah sampai mati gitu. Sakitnya kita belum sampai mati. Tapi kadang kita merasa bahwa Tuhan gak ngerti. Mungkin kadang kita merasa bahwa kita itu punya satu kesakitan yang lebih besar daripada apapun gitu. Aku mau kasih tahu sesuatu bahwa Tuhan mengerti rasa sakit yang kita alami. Karena Tuhan juga udah pernah alamin. Tuhan alamin jauh lebih sakit. Dan dalam kehidupan kita sendiri adalah orang-orang yang ditebus. Jadi sesuai dengan cerita tadi, bayangin 10 miliar sama 10.000 atau 10 juta atau 100 juta. Tetap nggak fair.
Tetap nggak fair kalau kita nggak mau ngampunin orang lain seberapa besar dosanya terhadap kita. Karena dosa kita jauh lebih besar sama Tuhan dibandingkan dosa orang itu sama kamu. Amin. Jadi mulai sekarang ambillah satu keputusan untuk memaafkan. Ingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diampuni. Dan Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Jadi ada 4 gift yang membuat kita menjadi a truly Christians, ya, dan memiliki karakter Kristus yang baik. Yang pertama adalah give more, memberikan lebih dari yang di-expect. Yang kedua adalah give up, menyerahkan semua kelakuan kita yang mungkin gak baik, ya kan? Kita buanglah tomat busuk dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah give God, mari kita berikan hidup kita buat Tuhan. Dan yang keempat adalah forgive atau memberikan maaf. Hari-hari ini teman-teman udah punya yang mana nih? Dari nomor 1 sampai nomor 4. Mungkin ini ada yang kita punya cuma 1 dan 2. Mari kita belajar sama-sama untuk punya yang nomor 3, give God, dan kita juga belajar untuk mengampuni. Kalau mungkin teman-teman udah mulai legowo untuk mengampuni tapi belum bisa memberikan lebih, ayo kita belajar untuk memberikan lebih. Karena kita semakin hari semakin disempurnakan dan semakin serupa dengan Kristus. Inilah doa kita hari ini. Aku akan berdoa untuk kita semua supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita semakin dimampukan untuk kita bisa memberi buat Tuhan kita. Amin. So, let's pray together, guys. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya kami diberkati oleh firman ini, dan hari ini kami belajar satu hal Tuhan, tentang memberi Tuhan. Banyak yang harus kami korbankan Tuhan, banyak yang harus kami beri, banyak yang harus kami sacrifice Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, disinilah kami diuji Tuhan mengenai kapasitas kami Tuhan. Disinilah Tuhan kami semakin dibentuk untuk serupa dengan Kristus. Hari-hari ini Tuhan kami tahu hidup kami banyak cobaannya Tuhan. Hidup kami banyak tantangannya Tuhan. Banyak masalahnya Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang mampukan kami untuk kami bisa memberikan maaf Tuhan. Untuk kami bisa memberikan waktu kami yang terbaik buat Tuhan. Untuk kami berani menghilangkan tomat busuk di dalam kehidupan kami. Untuk kami berani memberi lebih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai kami lebih lagi Tuhan. Aku percaya Tuhan akan pakai setiap anak muda di Battle Teens Kelapa Gading ini untuk bersinar dan untuk menjadi kesaksian dan terang Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, biar berkat-Mu turun di atas kami. Biar setiap firman ini menjadi rema di dalam kehidupan kami. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. God bless you. Have a nice Sunday. See you guys. Hai, apakah kamu diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Kalau kamu diberkati oleh firman Tuhan hari ini, jangan lupa buat ajak teman-teman kita untuk ibadah di Battle Teens Kelapa Gading. Dan aku punya informasi yang menarik buat kita semua. Tanggal 4 April kita akan mengadakan Paskah. Yeay! Dan ini adalah Paskah kita dengan judul The Specialist. Oke, jadi event ini bakal seru banget. Event Paskah ini bakal pecah banget. Jangan lupa teman-teman untuk ajak teman-teman yang lain untuk datang di tanggal 4 April online di Zoom. Oke, so we can see everyone. Kita udah lama banget gak ketemu, dan ini bisa mengobati rasa rindu lah ya di Passover ini. Jadi aku undang teman-teman semua untuk bisa datang di Passover event Battle Teens Kelapa Gading The Specialist pada tanggal 4 April 2021 jam 10 pagi. Oke? Don't miss it, mark it on your calendar. Mari kita satukan tangan kita, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Lalu kita akan berdoa supaya berkat Tuhan ada dan menyertai kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami percaya ibadah hari ini Tuhan bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan mau adakan ibadah ini untuk menjadi satu pengingat buat kami, untuk menjadi satu kekuatan dalam hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan pada hari ini untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk virus Tuhan yang sedang diatasi saat ini. Kami berdoa untuk setiap langkah pemerintahan yang diambil, baik ini vaksin Tuhan, baik ini keputusan kebijakan lain Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang menyertai bangsa kami, Tuhan yang pulihkan Tuhan, Tuhan yang sembuhkan baik ini perekonomian maupun kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja di saat-saat seperti ini, dan kami percaya banyak orang akan melihat kemuliaan Tuhan lewat
proses-proses ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan, yang pakai Tuhan gereja kami untuk memberkati lebih banyak orang, untuk mengundang banyak orang untuk mengenal Yesus Tuhan. Berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar dari mereka ini Tuhan, mereka bisa menjadi kekuatan di dalam keluarga mereka Tuhan. Banyak orang melihat Kristus di dalam kehidupan mereka, dan mereka menjadi percaya Tuhan, karena satu teladan yang dibawa oleh anak-anak-Mu pada hari ini. Dan kami siap untuk menerima berkat-Mu pada hari ini. Mari teman-teman, aku ajak untuk mengangkat tangan kita di udara. Mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Allah memberkati apapun yang engkau kerjakan saat ini, biar itu dibuatnya berhasil. Apapun yang engkau lakukan dengan segenap hatimu, dengan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka itu akan diperbuat Tuhan berhasil. Biar Tuhan memberkati keluargamu dan Tuhan memberkati keluar masukmu. Biar engkau dijadikan kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadi pemimpin yang membawa dampak dan pengaruh yang baik dimanapun engkau ditempatkan. Biar kasih dari Allah Bapa, persekutuan yang manis oleh anak yang tunggal Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus beserta dengan kita mulai hari ini, kekal sampai sepanjang masa, hingga Tuhan Yesus hadir yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. God bless you all. See you next Sunday. God bless you. Bye-bye.